berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari D3 Keperawatan. Saya ingin melakukan penyuluhan. Boleh minta waktunya sekitar 15 menit, kurang atau lebih? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi pada kali ini tema yang saya akan sampaikan ialah ayo berantas korupsi, kenali dan laporkan. Jadi di sini audiens ada yang bekerja sebagai ASN. Tidak. Saya saudara-saudaranya ada yang kerja belum ya? Belum. Nah, jadi ini saya bagikan brosur. Boleh diterima? Nah, jadi korupsi yang kita ketahui mungkin sering mendengar di berita-berita di televisi. Korupsi rata-rata yang ditangkap adalah pegawai negeri ataupun orang yang bekerja di bawah pemerintahan BUMN. Jadi klasifikasi korupsi itu ada banyak bentuk-bentuk. Seperti yang di poster yang ada di sini, yaitu adalah penyuapan berkaitan dengan pemborongan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan. Jadi itu macam-macam bentuk dari tindak pidana korupsi. Di sini mungkin saya akan menjelaskan salah satu contoh. Mungkin yang baru-baru ini ada yang ingat kasus yang paling baru saat ini yang sedang viral, Pilpres kemarin. Mungkin ada yang tahu? Mungkin ini tentang korupsi 271 triliun itu? Yang tentang tambang timah itu. Ya. Itu salah satu, tapi yang baru-baru ini ada salah satu korupsi yang jarang kita perhatikan. Kalau korupsi uang dan itu lainnya itu gampang kita perhatikan. Tapi salah satu korupsi yang tidak terlihat adalah salah satu yang paling disorot media asing, yaitu nepotisme. Jadi di sini ada yang tahu salah satu pejabat yang orang tuanya adalah pejabat juga? Udah tahu itu. Nah, mungkin kita bertanya, kalau apakah itu termasuk tidak pidana korupsi atau bukan? Yang jelas itu adalah salah satu hal yang masih abu-abu di hukum. Pertama adalah negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang kita sudah tahu, negara yang dipimpin oleh rakyat. Rakyat yang memilih pemimpinnya. Jadi sering orang bertanya, itu si Fulan, anaknya presiden ini, kok bisa naik jabatan? Bisa jadi wakil presiden. Kita sering menyalah-nyalahkan seperti itu. Tapi secara hukum dia sah-sah saja, karena yang memilih adalah rakyat itu sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu senjata makan Tuhan sebenarnya. Tapi mungkin itu salah satu yang jarang diperhatikan tentang nepotisme. Jadi saya akan menjelaskan. Kalian kan sudah besar. Sini sudah besar semua kan? Sudah. Maksud saya sudah mengerti hal-hal yang baik dan buruk. Jadi mungkin salah satu contoh yang bisa saya paparkan ialah mungkin di kemudian hari Mbak siapa namanya? Mbak Fira. Mbak Fira, ya Mbak Fira, dia menjadi guru di suatu SD. Saat menjadi guru mungkin menangani salah satu acara yang mana itu adalah acara perpisahan SD yang mungkin sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Nah, karena anggarannya takut mungkin kurang, jadi si Mbak Fira ini melakukan namanya menaikkan nota kosong maksudnya. Jadi dia melakukan yang harusnya dananya 200 dinaikin jadi 200 juta misalnya. Tahu? Ya, itu mungkin kalian kaget tadi mendengar dari 200 menjadi 200 juta. Karena apa? Angka yang begitu fantastis. Sedangkan yang menurut kalian yang mungkin 200 menjadi 300 itu kalian sepelekan. Jadi korupsi itu sebenarnya tidak hanya sekedar kita meremehkan hal-hal kecil. Itu juga termasuk korupsi sebenarnya. 200 juta juga itu angka yang besar. Tapi anggap saja seluruh warga Indonesia yang sekitaran 200 juta jiwa ini, mereka nyumbang 1000 yang dikorupsi aja sama kalian, sama pejabat misalnya. Itu jadi berapa? 200 juta kali 1000.
bermiliar-miliaran. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Tadi kalian nampak heboh saat saya jelaskan yang tadi. Jadi itu. Kalian di sini kan sudah cukup dewasa untuk mengetahui tentang korupsi. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi di sini saya hanya sekedar mengingatkan untuk tidak melakukan tindak-tindak pidana korupsi nanti saat kalian sudah menjabat sebagai mungkin ada di salah satu di rekan-rekan sekalian ini yang menjadi kepala sekolah ataupun guru dan lain-lain, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya korupsi itu adalah sesuatu hal yang tidak kita sadari sebenarnya saat kita menjabat. Terkadang sesuatu yang kita anggap itu bukan suatu kesalahan karena lingkungan di sana itu sudah kotor sebenarnya. Penyuapan adalah salah satu bentuk contoh dari perbuatan korupsi. Yang melakukan suap dan yang disuap dua-duanya melakukan korupsi. Pasti ada sebab di antara itu. Misalnya kalian pernah ketangkap polisi. Pasti dengan kalian tidak ingin lama di peradilan, kalian melakukan yang namanya uang pelicin. Kalian lolos. Tapi dampak dari itu adalah kerugian di negara adalah apa? Uang yang harusnya masuk ke kas untuk memperbaiki jalan malah masuk ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita adalah pelaku. Setiap kita adalah pelaku dan setiap kita adalah calon-calon korban juga. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan korupsi kita perlu adanya kesadaran diri, perubahan dari SDM kita. SDM kita terlalu menggampangkan dari dulu, dari zaman VOC. Kalian tahu sebenarnya kita tidak pernah ada yang namanya kerja paksa. Ada yang tahu fakta itu? Tahu. Kerja paksa itu nggak pernah ada sebenarnya. Mereka kerja tapi dibayar. Tapi siapa yang melakukan tindak pidana itu? Tindak pidana tidak memberikan hak upah kepada pribumi, Para pejabat. para bupati. Mereka itu yang menahan uang rakyat sendiri. Atau biasa disebut londo ireng. Iya, Belanda hitam artinya. Jangan mentang-mentang skincarean misalnya jadi bukan Belanda hitam. Tetap aja maksudnya. Nah, Lanjut. jadi sebenarnya bukan berarti yang kepalanya hitam mereka Belanda hitam, tidak. Tapi maksud saya adalah mereka yang melakukan tindak pidana, tindak penyalahgunaan kekuasaan, itu mereka yang orang-orang yang disebut korupsi atau busuk gitu. Jadi dan yang lain-lainnya mungkin kalian sudah paham dengan brosur yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada sesi pertanyaan, yang ada yang ingin bertanya. Saya rasa sudah pintar semua, jadi saya tutup sesi ini dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.